Mobil SUV warna gelap melaju perlahan keluar dari parkiran minimarket di pinggiran Jakarta. Di dalamnya, 5 sahabat terlihat antusias memulai perjalanan menuju Dieng. Rian duduk di kursi pengemudi, serius memandangi layar GPS sambil sesekali menimpali obrolan di kursi belakang. "Gua udah bilang, bawaan lo kebanyakan yuk," kata Yuda sambil tertawa kecil. Ia duduk di sebelah Tika dan Riko di baris tengah. Ayu, yang duduk di baris paling belakang, hanya mengangkat alis. "Maaf ya, kulit gue sensitif, butuh perlindungan ekstra," jawab Ayu sambil memeluk bantal lehernya. Tika tertawa pelan. "Liburan ke pegunungan, bukan ke luar negeri. Tapi ya udahlah, yang penting kita semua berangkat." Perjalanan dimulai dengan nuansa hangat. Musik pop mengalun pelan dari speaker mobil, diselingi tawa dan gurauan. Mereka membicarakan tempat-tempat yang ingin dikunjungi di Dieng. Telaga Warna, Candi Arjuna, dan pastinya menikmati dinginnya udara malam di dataran tinggi. Saat memasuki jalan tol, cuaca mulai berubah. Awan gelap menggantung rendah, lalu lintas di depan tersendat. Mobil hanya bisa merayap. "Ini kalau diterusin bisa sampai malam banget," keluh Rian sambil melihat ke arah antrian panjang mobil di depan. "Coba cek alternatif deh," kata Riko. "Daripada kita bengong di sini terus." Rian mematikan jalur tol dari GPS dan memilih rute alternatif yang memotong lewat jalur pegunungan. Jalannya lebih kecil, tapi waktu tempuh lebih singkat jika lancar. "Serius lewat sini?" tanya Tika. "Kayaknya jarang banget dilewatin." "Justru itu enaknya," jawab Yuda santai, "biar berasa petualangannya." Mobil berbelok ke jalur sempit yang menanjak pelan. Pepohonan tinggi mulai mendominasi kiri kanan jalan. Cahaya matahari perlahan meredup, bukan karena senja, tapi karena awan mendung makin tebal. Angin terasa dingin walau AC dimatikan. Lelucon yang tadi ramai mulai berkurang. Mobil melaju melewati deretan pohon besar dan jalan yang sesekali berlubang. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat selama hampir 15 menit. "Sepi banget ya," gumam Riko sambil melihat keluar jendela. Ayu memeluk jaketnya. "Dingin banget. Ini bukan karena AC kan?" "Enggak, udara luar," jawab Rian. "Emang biasanya gini kalau udah masuk jalur naik." Tika menatap ke depan. Jalanan tampak terus menanjak dengan tikungan tajam di beberapa bagian. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya pepohonan, kabut tipis, dan suara ban mobil menghantam kerikil. "Kita beneran di jalan yang tepat kan?" tanya Ayu agak ragu. Rian mengangguk pelan. "Iya, ini rute yang muncul di GPS tadi. Harusnya nanti ketemu jalan besar lagi." Mobil melaju terus. Di luar, kabut mulai turun perlahan. Pandangan ke depan sedikit terbatas, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, tidak ada yang bersuara. Semua diam memperhatikan jalan. Di tengah kesunyian itu, aroma makanan hangat samar-samar tercium. Padahal tidak ada bangunan di sekitar. Perjalanan di jalur pegunungan terasa lebih lama dari yang diperkirakan. Riko duduk gelisah dan sesekali mengelus perutnya. "Kalau ada tempat makan, kita berhenti ya," katanya pelan. Yuda mengangguk. "Setuju, gue juga udah lapar banget." Mobil melintasi tikungan tajam dan jalan menurun. Di sisi kanan, di balik pepohonan rimbun, terlihat bangunan sederhana berdiri sendirian. Papan kayu tua bertuliskan "Warung Makan, kilometer 39", tergantung miring di dekat pohon besar. Itu warung, bukan?" tanya Tika sambil menunjuk. Rian memperlambat laju mobil. Dari balik kaca mereka bisa melihat bangunan kayu dengan atap seng berkarat. Lampu kuning temaram menggantung di atas pintu masuk. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada tanda-tanda ramai. Tapi dari arah warung, bau makanan hangat samar-samar tercium. "Lumayan, yang penting bisa isi perut," ucap Rian lalu menepikan mobil. Begitu turun dari kendaraan, udara dingin langsung terasa.
Tanah sekitar warung lebab, seperti baru diguyur hujan. Pohon besar menjulang di samping bangunan. Akarnya menembus sebagian lantai halaman. Riko melirik ke sekeliling. Tidak ada rumah lain, tidak ada suara orang. Hanya warung itu berdiri sendiri. Mereka melangkah masuk. Suasana dalam warung tidak jauh beda. Lampunya redup, kursi dan meja dari kayu terlihat usang, namun bersih. Dinding dipenuhi perabotan dan barang-barang lama. Tidak ada musik, tidak ada suara alat masak, hanya hening. Seorang perempuan tua muncul dari balik tirai yang memisahkan ruang dapur. Wajahnya keriput, rambutnya digelung rapi, pakaiannya sederhana. Ia tersenyum menyambut mereka. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat semua merasa sedikit canggung. "Silakan duduk, Nak," ucapnya dengan suara pelan. Makanannya sederhana, tapi masih hangat. Mereka mengangguk sopan dan memilih tempat duduk. Meja di dekat jendela terlihat paling terang, jadi mereka duduk di sana. Ayu menggigit bibir, lalu bertanya hati-hati, "Bu, biasanya ramai ya di sini?" Perempuan itu tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Kadang ramai, kadang sepi, tergantung yang lewat. Tidak ada buku menu. Perempuan itu langsung ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Tidak ada suara alat dapur, tapi tidak lama kemudian, satu persatu piring tersaji di atas meja, nasi, sayur, dan lauk sederhana. Riko mencium aroma dari piringnya. Wanginya sih enak. Tika melihat ke sekeliling. Warung itu terasa dingin, meski tidak ada AC atau kipas. Jendela terbuka sedikit, memperlihatkan batang pohon besar tepat di samping bangunan. Cahaya yang masuk nyaris tidak mampu mengusir bayangan di sudut ruangan. Perempuan tua itu berdiri di dekat meja sambil memperhatikan mereka makan. Tatapannya lurus, tidak tersenyum lagi. Rian sempat melirik, lalu cepat-cepat menunduk dan mulai menyuap makanannya. Makanan sudah tersaji lengkap di atas meja. Ada nasi, sayur bening, tahu goreng, dan tempe bacem. Semuanya terlihat biasa saja, tapi aromanya cukup menggugah selera. Perempuan tua yang menyajikan hanya berdiri sebentar sebelum kembali ke dapur tanpa berkata-kata. Rian mengambil sendok dan mulai makan, diikuti yang lain. Beberapa suapan pertama membuat mereka saling pandang. "Rasanya hambar ya," gumam Yuda. Tika mengangguk pelan, "Kayak belum dibumbuin." Riko mencoba tahu gorengnya. Dingin, seolah makanan itu sudah lama dimasak dan hanya dipanaskan seadanya. Tapi tidak ada bekas minyak, tidak ada tanda-tanda baru dimasak. Anehnya, aroma sedap dari tadi masih ada di udara. Seperti menggoda, tapi tidak ada hubungannya dengan rasa di piring. Ayu menoleh ke arah dapur yang tertutup tirai kain tipis. Di balik tirai itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Posisi tubuhnya tegak, wajah tak terlihat jelas. Tapi Ayu yakin itu bukan perempuan tua tadi. Sosok itu lebih tinggi, rambutnya panjang. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan pelan ke arah dapur. "Bu," panggil Ayu sambil menyingkap tirai sedikit. Dapur gelap, kompor ada di pojok. Beberapa perabot tergantung, tapi tidak ada orang. Tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Ayu kembali ke meja. Wajahnya sedikit tegang, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk kembali dan menatap makanannya tanpa selera. Riko meletakkan sendoknya. "Pusing bro, kayak muter kepala gue." Wajahnya pucat. Ia memijit pelipisnya dan bersandar di kursi. Tika menatap Riko sebentar lalu berdiri. "Gue ke kamar kecil ya," katanya. "Perut gue gak enak." Tika berjalan ke bagian belakang warung. Kamar kecilnya ada di ujung lorong sempit. Lampunya redup dan suara langkahnya bergema pelan di lantai kayu. Saat melewati rak tua yang dipenuhi botol kaca, ia berhenti. Di pojok lorong, dekat pintu kamar mandi ada sesuatu, seperti bayangan perempuan sedang duduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, diam, tidak bergerak.
Tika berdiri mematung beberapa detik. Saat ia berani menoleh sekali lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi perasaan dingin dan tidak nyaman langsung menyusup masuk ke dadanya. Ia buru-buru masuk ke kamar kecil, membasuh wajah dengan air dingin. Di meja makan, suasana semakin hening. Rian, Yuda, dan Ayu saling pandang. Tidak ada yang berniat menghabiskan makanannya. Mereka tak lama di warung itu. Setelah Riko mengeluh pusing dan Tika kembali dari kamar kecil dengan wajah pucat, mereka sepakat untuk segera melanjutkan perjalanan. Tak ada yang benar-benar kenyang, tapi tak ada juga yang mau tinggal lebih lama di tempat itu. Mobil Rian kembali melaju di jalan pegunungan. Jalanan sempit, lampu jalan mulai jarang, dan kabut tipis mulai turun perlahan. Kayaknya tadi kita salah pilih tempat makan, ya? Gumam Yuda sambil memandang keluar jendela. Rian hanya mengangguk, matanya fokus ke jalan. Riko bersandar dengan mata tertutup, masih pusing. Tika duduk diam, memeluk tas kecilnya, sesekali melirik ke belakang. Yuda duduk di kursi depan. Ia sesekali memeriksa kaca spion tengah. Pada salah satu lirikan, ia terlihat bingung. Ia menoleh ke Rian. "Lo lihat nggak barusan? Di belakang apa? Gue lihat bayangan putih, lewat cepat banget. Di belakang mobil." Rian melirik sekilas ke spion, tapi jalan kosong. "Lo capek kali?" jawab Rian. "Tadi makanan juga bikin enek." Yuda tidak membalas. Tatapannya kembali ke spion. Tak ada apa-apa, tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Tika tiba-tiba bersuara dari bangku tengah. "Ini cuma 5 orang kan?" tanyanya pelan. Yuda menoleh. "Iya, emang kenapa?" Tika menunduk sedikit. "Tadi gua ngerasa kayak ada yang duduk di belakang gue. Kursinya bergerak, pelan." Rian mengecek lewat kaca spion belakang. Hanya ada tas-tas mereka dan satu selimut kecil di jok paling belakang. "Kalian tenang aja ya, udah capek semua. Mungkin cuma perasaan," kata Rian, walau nada bicaranya terdengar ragu. Mobil terus melaju, tapi jalanan makin sunyi. Tak ada kendaraan dari arah berlawanan. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalan seakan menutup langit. Kabut makin tebal, menyelimuti jalanan hingga jarak pandang terbatas. Ayu memeluk jaketnya lebih erat. "Dingin banget. Tadi di warung juga hawanya aneh." Tak ada yang menjawab. Mereka semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Rasa lapar sudah tergantikan oleh rasa gelisah. Perjalanan yang awalnya penuh tawa kini berubah jadi sunyi. Hanya suara mesin mobil yang terdengar samar menyatu dengan kesunyian jalan pegunungan yang seolah tak berujung. Rian menurunkan kecepatan mobil. Kabut yang makin tebal membuat jarak pandang semakin pendek. Jalanan sempit di pegunungan itu terasa sepi dan tak berujung. Ia membuka ponselnya dan melihat aplikasi peta. Garis rute di layar tampak aneh, seperti membentuk lingkaran kecil, lalu berbelok ke jalur yang tak dikenalnya. Ia mengusap layar, mencoba memperbesar tampilan. "Gua ngerasa kita muter-muter di tempat yang sama," katanya pelan. Yuda yang duduk di sampingnya mendekatkan kepala. "Coba cek lagi, itu barusan kita lewatin pohon gede itu kan?" Rian mengangguk. "Kayaknya iya." Tika yang duduk di tengah ikut angkat suara. "Itu gapura kecil warna merah di pinggir jalan. Gua udah lihat 3 kali." Ayu langsung duduk tegak. "Kalian bercanda kan?" Riko membuka matanya perlahan. "Apa maksudnya?" "Peta digitalnya error," jelas Rian. "Gue coba cek lagi, tapi setiap kali kita jalan, rutenya berubah sendiri. Kayak kita nggak pernah maju." Yuda membuka kompartemen di dashboard dan mengambil peta manual yang mereka bawa sebagai cadangan. Ia membentangkannya di pangkuan dan mencoba mencari titik lokasi mereka saat ini. "Gue nggak nemu nama tempat ini. Jalur pegunungan ini kayak nggak ada di peta," katanya sambil mengerutkan dahi. Rian menepikan mobil. Semua turun untuk memastikan. Di sekitar mereka hanya ada pohon-pohon tinggi,
semak lebat, dan jalan aspal yang terus membentang kedua arah. Tak ada rumah, lampu jalan, atau petunjuk arah. Ayu menoleh ke belakang. Tuh kan, itu gapura kecilnya lagi. Kita lewat sini lagi. Suaranya mulai gemetar. Ia menunjuk ke sebuah gapura tua dengan cat merah pudar di tepi jalan. Bentuknya kecil, seperti pintu gerbang sebuah lahan kosong. Tapi anehnya, gapura itu memang terlihat sangat mirip dengan yang mereka lewati sebelumnya. Bahkan terlalu mirip. Tika menahan napas. Berarti kita beneran muter-muter. Rian mencoba tetap tenang. Ia menutup ponselnya dan menyimpannya. Oke, kita ambil arah sebaliknya. Coba balik aja. Yuda mengangguk, tapi wajahnya tidak meyakinkan. Ia tetap memandangi peta manual yang terbuka, seperti berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Saat mereka semua kembali masuk ke dalam mobil, Ayu duduk sambil memeluk dirinya sendiri. Gua yakin tadi kita udah lewat pohon ini, gapura ini, batu ini, berkali-kali. Mobil kembali berjalan, kali ini ke arah berlawanan. Tapi tidak ada yang yakin apakah mereka benar-benar akan keluar dari jalan itu. Perjalanan makin terasa berat. Tidak ada tanda-tanda keluar dari jalur aneh itu. Kabut tetap tebal dan semua diam, kecuali Riko yang mulai bertingkah aneh. Dari tadi, dia hanya menatap kosong ke depan. Tidak ikut bicara, tidak juga mengeluh seperti biasanya. Bibirnya tampak bergerak, seperti sedang komat kamit. Tapi tak ada yang memperhatikan benar sampai Tika menoleh dan memanggil namanya. Riko, lu kenapa sih? Riko tidak menjawab. Matanya tidak berkedip dan gumamannya terdengar semakin jelas. Rian melihatnya dari spion. Riko kenapa tuh? Seketika Riko berteriak keras, membuat semua kaget. Suaranya melengking dan tidak seperti biasanya. Rian langsung menginjak rem dan menepikan mobil. Mereka semua panik. Yuda mencoba menahan Riko yang tubuhnya mulai gemetar hebat. Tika menyingkir ke sisi pintu, ketakutan. Ayu hanya menutup mulutnya dengan tangan, tidak tahu harus berbuat apa. Riko masih berteriak, tapi matanya kini tertutup. Nafasnya tersengal dan tubuhnya kaku. Rian turun dari mobil sambil membuka pintu belakang. Ia berusaha menarik Riko keluar agar bisa lebih leluasa menenangkannya. Di luar mobil, suara langkah kaki terdengar di jalan beraspal. Langkah perlahan, seperti seseorang berjalan dengan sandal tua. Tapi saat Rian menoleh ke kiri dan kanan, jalan itu tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa di antara kabut dan pepohonan. Yuda keluar dari mobil sambil menenangkan Riko, yang kini hanya duduk terdiam dengan mata terbuka. Suaranya tidak keluar lagi, tapi gumamannya masih berlanjut pelan. Ayu ikut turun, tubuhnya gemetar. Ia berdiri di belakang mobil sambil memandangi jalan yang mereka lewati tadi. Pandangannya terpaku pada satu titik. Itu suara Ayu lirih. Yang lain menoleh ke arah yang sama. Di kejauhan berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, bungkuk, dan pakaiannya mirip sekali dengan pemilik warung tadi. Ia berdiri diam di tengah jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup kabut, tapi siluet tubuhnya tak asing. Dia, gumam Ayu, yang punya warung tadi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menghadap mereka. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Riko mulai menangis pelan. Ia menunduk dan tubuhnya melemas, seperti baru sadar apa yang barusan terjadi. Rian segera membantunya kembali masuk ke mobil. Wajah Riko masih pucat, dan matanya terlihat ketakutan. "Gua nggak tahu," katanya pelan. "Gua dengar suara, manggil gua dari dalam kepala gue." Semua kembali masuk ke mobil. Tidak ada yang bicara. Jalan di depan masih panjang, dan malam belum selesai. Mobil kembali melaju pelan. Kabut makin tebal. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan.
Jalan yang dilalui tampak terus menanjak, tak ada tanda-tanda pemukiman, warung, atau sekadar kendaraan lain yang lewat. "Ini udah berapa lama sih kita naik terus?" Suara Rian pelan, tapi penuh tekanan. Tak ada yang menjawab, hanya suara mesin dan hembusan napas cemas dari dalam mobil. Yuda membuka jendela sedikit, berharap kabut masuk agar bisa merasakan hawa segar. Tapi yang terasa justru lebih pengap. Ia buru-buru menutupnya kembali. Tika duduk di pojok jok belakang, memeluk lututnya. Wajahnya merah, matanya sembab. Ia menangis dalam diam sejak Riko berhenti teriak. Tangannya gemetar, dan ia berulang kali menggosok telapak tangan ke celana. "Gue gak kuat, ini kayak mimpi buruk," katanya tiba-tiba. Suaranya nyaris putus. "Kita kejebak, kan? Kita kejebak di jalan ini." Ayu mencoba menenangkan Tika, tapi suaranya pun terdengar rapuh. Rian terus menatap jalan sambil mengepalkan tangan di setir. Rasa frustrasi makin besar. Jalur ini seharusnya terhubung ke jalan utama, dan seharusnya mereka sudah menemukan perkampungan atau pos penjaga. Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa. "Coba lu lihat HP lu lagi," ujar Rian ke Yuda. Yuda memeriksa layar ponselnya. Masih sama. GPS hanya memutar-mutar, seperti tak tahu posisi pasti. Sinyal tidak stabil. Ia mematikan layar dan menggeleng pelan. Riko duduk tenang sekarang, tapi wajahnya masih pucat. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak insiden tadi. Ayu mencoba mengingat detail warung yang mereka singgahi. Letaknya, arah datang mereka. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana, tapi pikirannya kabur. Semuanya terasa seperti kabur di ingatan. Seolah tempat itu memang tidak seharusnya mereka temui. Rian melirik ke spion, lalu bicara dengan suara rendah. "Gua curiga semua ini dimulai pas kita mampir ke warung itu." Yuda menoleh. "Maksud lu?" "Entah kenapa, gua ngerasa kayak tempat itu bukan warung biasa. Kayak nggak nyata. Sejak dari sana, semua mulai aneh. GPS error, jalan nggak jelas, kabut makin tebal." Riko kesurupan. Suasana di dalam mobil kembali sunyi. Tak ada yang membantah, tapi juga tak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, semua mulai merasa tempat itu memang menyimpan sesuatu. Tika menyeka matanya, lalu berkata lirih, "Kalau kita balik ke arah warung itu, mungkin kita bisa keluar dari jalur ini." Rian mengerutkan dahi. "Kita nggak tahu jalan mundurnya juga sama kayak tadi, atau malah tambah parah." Mobil terus melaju pelan. Jalanan tetap menanjak, tanpa ujung. Di kanan dan kiri hanya kabut dan bayangan pohon. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Rasanya seperti terjebak di tempat yang tak punya arah keluar. Setelah beberapa saat berdebat dan mempertimbangkan semua kemungkinan, akhirnya mereka sepakat untuk putar balik. Jalan di depan tak memberi harapan. Terus menanjak dan terasa makin aneh. Mereka berharap bisa menemukan jalan keluar dengan kembali ke tempat awal semua keanehan terjadi. Rian memutar arah mobil perlahan. Jalan tetap sunyi. Kabut belum juga menipis. Tak ada kendaraan lain, tak ada suara lain. Hanya mereka berlima. Suasana di dalam mobil lebih tenang, tapi tegang. Riko duduk diam dengan pandangan kosong. Yuda terus menatap keluar jendela, seperti mencari sesuatu yang familiar. Tika duduk bersandar, matanya setengah terpejam, tapi tubuhnya tampak gelisah. Ayu menggenggam ponsel, menatap layar meski sinyal tetap tak ada. Butuh waktu sekitar 15 menit sebelum mereka yakin telah sampai kembali di lokasi warung. Rian melambatkan mobil dan menepikan ke pinggir jalan. Semua memandangi sekeliling. Tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tanah kosong dengan rumput liar dan beberapa pohon besar. Di antara semak-semak berdiri sebuah papan reot, miring ke satu sisi. Tulisan di atasnya samar dan terkelupas, tapi masih bisa terbaca. Kilometer 39. Yuda turun dari mobil dan berjalan ke papan itu. Ia menatap ke tanah kosong di depannya.
Rasa bingung dan tidak percaya jelas terlihat di wajahnya. "Gue yakin di sini tempatnya," gumamnya. "Ada pohon ini dan batu besar itu. Tapi warungnya gak ada." Tika turun dan mendekat, memandang ke arah yang sama. Ia mengangguk pelan. "Iya, tadi kita duduk-duduk di bawah pohon ini. Gua ingat bentuk batangnya." Ayu menyusul mereka. Ia mengamati sekitar, lalu berjalan ke semak di sebelah kanan. Matanya tertuju pada sesuatu yang tersangkut di ranting pohon kecil. "Kain," katanya sambil menariknya perlahan. Kain putih kusam, panjangnya sekitar 1 meter. Ujungnya sobek-sobek, warnanya kotor. Seperti pernah terinjak atau tergilas ban. Tidak ada bau, tapi kain itu terasa dingin di tangan. "Ini kayak yang dipakai nenek di warung tadi," ucap Ayu pelan. Semua memandang ke kain itu. Tak ada yang bicara. Tapi dalam diam, mereka mulai menyadari bahwa warung yang mereka masuki mungkin bukan tempat biasa. Dan perempuan tua yang menyambut mereka bukan sekadar penjaga warung. Rian berdiri di samping mobil. Ia memandangi tanah kosong itu dengan rahang mengeras. "Tempat ini dari awal emang udah aneh," katanya. "Gue rasa kita bukan cuma nyasar." Yuda menoleh. "Menurut lu kita di mana sekarang?" Rian menggeleng. Ia sendiri tak tahu jawabannya. Setelah mereka kembali ke mobil, Rian menyalakan mesin dan perlahan meninggalkan lokasi kosong tempat warung tadi berdiri. Tak ada yang berbicara. Pikiran mereka masih terisi oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Malam semakin larut. Jalanan tetap sepi dan kabut makin tebal. Sorot lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Pohon-pohon tinggi di pinggir jalan terlihat seperti bayangan gelap yang berdiri diam. Tidak ada sinyal, tidak ada arah yang pasti. Tiba-tiba Rian menginjak rem perlahan. Ia melihat sesuatu di depan. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kurus, diam tanpa gerakan. Baju putih yang dikenakannya tampak panjang, hampir menyentuh aspal. Rambutnya tergerai, wajahnya tak terlihat jelas. Yuda langsung membungkuk sedikit, mencoba melihat lebih jelas dari balik kaca depan. "Itu siapa?" bisiknya. Riko menoleh cepat ke arah jalan, matanya membelalak. "Kita muter lagi atau nunggu dia pergi?" Rian diam. Ia nyalakan lampu jauh. Sosok perempuan itu langsung menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara langkah. Hanya jalan kosong yang kembali muncul di depan mereka. Ayu menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya tak lepas dari arah depan. Tika yang duduk di jok belakang mendadak memegang hidungnya. Darah menetes perlahan. Ia tersandar dan mulai terbatuk. Tak lama kemudian ia muntah. Tangannya menggenggam kerah baju seperti merasa sesak. Yuda langsung menoleh ke belakang. "Tika, lu kenapa?" Tika tak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca, napasnya cepat. Ia terlihat sangat kesakitan. Ayu meraih botol minum dari tas dan memberikannya. Tapi Tika menepisnya lemah. Darah masih menetes dari hidungnya. "Ini udah nggak masuk akal," ucap Rian dengan suara tegang. Ia memutuskan untuk terus melaju. "Kita harus keluar dari daerah ini secepatnya." Mobil kembali berjalan perlahan. Kabut tetap tebal. Tak ada petunjuk arah, tak ada bangunan. Hanya jalan yang terasa sama dan berulang. Di belakang, Tika mulai tertidur dengan tubuh menggigil. Ayu duduk di sampingnya, memegangi tangan temannya yang dingin seperti es. Yuda mencoba membuka peta kertas yang mereka bawa tadi. Ia berharap ada satu titik yang bisa dijadikan patokan. Tapi jalan yang mereka lewati sekarang sepertinya tidak ada di peta. Rian menghentikan mobil di pinggir jalan. Tika masih terlihat lemah. Wajahnya pucat dan nafasnya belum stabil. Riko turun lebih dulu, membuka pintu belakang untuk memberi udara segar. Ayu duduk di samping Tika, masih menggenggam tangan temannya dengan cemas. "Kita istirahat sebentar," ujar Rian, membuka pintu dan berdiri di sisi mobil.
Kabut makin tebal, udara dingin menusuk kulit. Yuda turun dan ikut membantu. "Tika bisa jalan nggak?" "Nggak tahu, tapi dia mendingan sedikit," jawab Ayu. Ia menoleh ke arah rimbunan semak yang ada di tepi jalan. Matanya memperhatikan sekitar, seolah ada yang aneh. Tika mulai merintih pelan. Riko mengambil jaket dari bagasi dan menutupinya. Rian berbalik ke arah Ayu. "Yu, tolong ambilin air minum Sat." Perkataan Rian terputus. Ayu tidak ada di tempatnya. Semua menoleh. Kursi tempat Ayu duduk kosong. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. "Ayu," panggil Yuda dengan suara meninggi. Riko langsung berlari ke belakang mobil, menengok ke kanan dan kiri. "Ayu, lo di mana?" Tika mencoba bangkit, tapi Yuda menahannya. "Lo diam dulu, biar kita cari." Mereka bertiga menyebar, berjalan ke arah semak-semak. Tidak ada tanda-tanda Ayu lewat atau meninggalkan jejak. "Ayu!" teriak Riko lagi, mendekati sisi jalan yang sedikit menurun. Pandangannya menyisir rerumputan basah. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah semak-semak. Suara itu menyerupai suara Ayu. "Rian." Semuanya diam. "Ayu?" tanya Rian sambil berjalan perlahan ke arah sumber suara. "Bantu aku?" Yuda mengikuti dari belakang. Suara itu terdengar lagi, pelan, namun jelas, seperti dipanggil dari balik semak yang gelap. Rian mendorong ranting yang menghalangi, menyorot ke dalam. Kosong, tidak ada siapapun. Suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah berlawanan. Mereka menoleh cepat. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Yuda menelan ludah. Suara dia pindah-pindah. Riko mulai panik. Jangan-jangan dia diseret. Rian menarik napas dalam. Enggak, dia masih hidup. Suaranya jelas. Tika memanggil dari dalam mobil. Suaranya terdengar lemah. "Ayu, jangan pergi jauh." Rian memutuskan untuk kembali ke mobil. Ia menatap semak itu sekali lagi sebelum berjalan cepat ke arah kendaraan. Ayu masih belum ditemukan, dan kabut di sekitar mereka terasa lebih tebal dari sebelumnya. Mereka berhenti mencari. Setelah hampir 1 jam menyisir sisi jalan dan semak-semak, tidak ada jejak Ayu. Rian memutuskan untuk kembali ke mobil. "Kalau kita terus di sini, kita bisa makin tersesat," katanya. Nafasnya berat, wajahnya lelah. Yuda mengangguk. "Tapi Ayu, kita bakal keliling lagi. Tapi sekarang kita kumpulin tenaga dulu." Riko menendang kerikil kecil di tepi jalan. "Gue gak bisa tenang kalau dia belum ketemu." Tika masih duduk di dalam mobil, bersandar lemah. Saat pintu ditutup dan Rian duduk di belakang kemudi, suasana jadi hening. Tidak ada yang bicara. Kabut masih menyelimuti sekitar, membuat jarak pandang terbatas. Rian menyalakan mesin. Begitu suara mesin menyala, Tika menoleh ke belakang. Wajahnya berubah tegang. "Ayu," gumamnya pelan. Yuda langsung membalikan badan. Ayu duduk di jok belakang, di sudut kanan, memeluk lututnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Ia tampak bingung. "Ayu, kamu dari mana aja?" Riko membungkuk ke arahnya. Ayu tidak menjawab. Matanya masih menerawang, seperti baru bangun dari tidur panjang. Ia tidak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Tika menyentuh lengannya. "Ayu, kamu kenapa?" Ayu mengedip perlahan, suaranya pelan. "Aku jalan." "Jalan kemana?" tanya Rian pelan. Ada yang manggil, suaranya halus, perempuan. "Aku ikutin suara itu." Yuda bertanya hati-hati. "Terus, kamu kemana?" Ayu memejamkan mata. "Gak tahu, aku kayak muter-muter. Waktu sadar aku udah di mobil." Tidak ada yang langsung bicara. Mereka saling pandang, bingung harus merasa lega atau justru makin takut. Riko bersandar ke kursi. "Gue ngerasa ini makin aneh." Rian menoleh ke belakang sebentar. "Kamu yakin kamu cuma dengar suara?" Ayu mengangguk lemah. "Iya, tapi..." Suaranya manggil-manggil namaku terus. Nadanya makin lama makin dekat. Tika menarik napas pendek. "Kita harus keluar dari daerah ini."
Yuda setuju. Arah manapun yang penting jauhi tempat ini. Mobil mulai melaju lagi pelan. Semua mata waspada memperhatikan setiap sisi jalan. Meski Ayu telah kembali, ketegangan di dalam mobil belum juga hilang. Mereka belum tahu malam itu belum selesai. Rian menatap dashboard. Jarum jam mobil tidak bergerak. Sudah sejak tadi menunjukkan pukul 9:20. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Layarnya hitam. "Ponselku mati," katanya pelan. Yuda langsung memeriksa ponselnya. Sama, begitu juga Riko dan Tika. Ayu hanya menggenggam ponsel tanpa berusaha menyalakannya. Wajahnya masih pucat. "Ini nggak masuk akal, semua mati barengan," gumam Yuda. "Mungkin sinyalnya hilang?" Riko mencoba berpikir logis. Rian menggeleng. "Ini bukan soal sinyal, ini soal waktu. Jam mobil juga nggak jalan." Semua terdiam. Mobil tetap melaju perlahan di jalanan yang terus dilingkupi kabut. Pepohonan di pinggir jalan tampak seperti berulang, seperti pola yang diputar ulang. 15 menit kemudian, Riko yang duduk di depan mendadak menegakkan badan dan menunjuk ke depan. "Itu mobil kita?" Rian mengerem. Di sisi kanan jalan, sekitar 50 meter di depan, terparkir sebuah mobil hitam. Warnanya sama, modelnya sama, bahkan stiker kecil di kaca belakang pun terlihat persis seperti milik mereka. Mereka semua terdiam, saling pandang. "Jangan berhenti," suara Tika terdengar lemah tapi tegas. Rian kembali melajukan mobil. Saat mereka melewati mobil itu, semuanya menoleh. Dari luar tidak terlihat siapapun di dalam, tapi lampu kabin menyala. Ayu mulai menangis pelan. "Itu mobil kita, sama persis. Gua juga lihat itu," kata Yuda. Tapi gimana mungkin? Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya ingin menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Rian menekan pedal gas sedikit lebih kuat. Setelah beberapa menit, Riko menoleh ke belakang. Mobil itu nggak kelihatan lagi. Tika menarik napas, masih gemetar. "Kita harus keluar dari jalur ini. Apapun yang terjadi, jangan berhenti lagi." Ayu menunduk, menutup wajah dengan tangannya. "Kayaknya kita nggak bergerak kemana-mana." Rian menatap lurus ke depan. Jalan masih sama, kabut makin tebal, waktu, arah, dan logika, semuanya seolah membeku. Di tengah kecemasan yang makin menyesakkan, Rian menghentikan mobil sejenak. Ia menatap ke depan, lalu ke kaca spion. Tak ada siapa-siapa. Tak ada kendaraan lain sejak beberapa jam terakhir. "Kita harus coba satu hal," ucapnya. Semua menoleh. "Gue nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Tapi tolong, ikut aja. Tutup mata dan doa masing-masing. Jangan buka mata sampai gue bilang." Yuda sempat ragu. "Lo yakin?" "Enggak, tapi kita juga nggak bisa terus kayak gini," jawab Rian. Satu persatu, mereka memejamkan mata. Tak ada yang bicara lagi. Hanya suara napas tertahan dan kecemasan yang memenuhi udara. Rian kembali menyalakan mesin dan mulai menjalankan mobil dengan pelan. Ia tidak lagi melihat peta atau arah. Ia hanya mengikuti nalurinya. Tangannya sedikit gemetar di setir. Ia sendiri tak yakin arah mana yang dituju, tapi terus melaju dengan harapan kecil bisa keluar dari lingkaran aneh ini. Beberapa menit berlalu. Udara di dalam mobil terasa berbeda. Ayu mengernyit, masih memejamkan mata. "Kok kayak anget ya?" Tika membuka mata lebih dulu. Ia langsung menoleh keluar jendela. "Rian, kabutnya hilang." Riko dan Yuda membuka mata nyaris bersamaan. Cahaya matahari mulai menyusup di antara pepohonan. Langit tampak lebih cerah meski belum sepenuhnya terang. Rian memperlambat laju mobil. Jalannya kini terlihat lebih normal, tidak lagi seperti tadi, berliku tanpa ujung dan dikelilingi kabut tebal. "Dengar nggak?" bisik Ayu. Kayak ada suara burung. Semua menahan napas sejenak mendengarkan. Memang terdengar suara burung dari kejauhan. Sesuatu yang sejak tadi malam tak mereka dengar sama sekali.
Yuda mengangguk pelan. Gua rasa kita berhasil. Rian tak berkata apa-apa, tapi wajahnya sedikit lebih tenang. Meski belum yakin mereka benar-benar selamat, suasananya sudah jauh berbeda. Jalanan di depan terlihat menurun, seperti mengarah ke dataran yang lebih rendah. Ayu memandang keluar jendela sambil menggenggam tangannya sendiri. Aku nggak tahu barusan itu apa, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang nggak selesai-selesai. Tika memeluk lututnya, bersandar ke pintu. Semoga kita beneran keluar dari tempat itu. Rian melajukan mobil sedikit lebih cepat. Tak ada yang ingin menoleh ke belakang. Mobil akhirnya keluar dari jalur hutan. Di depan, jalan mulai membelah kawasan perbukitan dengan rumah-rumah kecil yang mulai terlihat. Mereka melihat papan bertuliskan, "Selamat datang di Dieng." Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Mereka hanya duduk diam, masih berusaha mencerna semua yang baru saja mereka lewati. Matahari mulai muncul dari balik pegunungan, tapi tidak ada yang benar-benar merasa lega. Rian tetap mengemudi, menyusuri jalan sampai menemukan hotel yang sudah mereka pesan jauh sebelum perjalanan ini dimulai. Ia berhenti di depan lobi. Petugas hotel menyambut, membantu membawa koper. Mereka semua masuk dalam diam. Setibanya di kamar, Yuda langsung merebahkan diri di kasur. Riko duduk di lantai, menatap lurus ke dinding. Tika mengganti baju tanpa suara, lalu masuk ke kamar mandi. Ayu duduk di dekat jendela, memandangi jalan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Rian membuka tas ranselnya, mencari charger ponsel. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembab. Ia menariknya keluar. Kain putih, kusut, kotor. Ujungnya sobek seperti bekas tertarik paksa dari ranting. Ia membeku. Semua orang masih di kamar, belum ada yang menyadari. Rian menatap kain itu beberapa detik, lalu melipatnya perlahan dan menyelipkannya ke dalam plastik kresek, menyembunyikannya di bagian bawah tas. Ia tak bilang apa-apa ke yang lain. Sambil duduk di tepi tempat tidur, Rian melirik ke cermin. Bayangannya sendiri terpampang jelas. Tak ada yang aneh. Tapi entah kenapa, ia masih merasa belum benar-benar keluar dari jalanan gelap itu. Perjalanan sudah selesai, tapi rasa tenang belum sepenuhnya datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.